Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan bahas mengenai penyakit mata, yaitu kanker pada mata. Ternyata gejala yang paling dini pada kanker mata ini sangat gampang sebetulnya dideteksi oleh pada orang tua, yaitu gejala mata kucing. Bagaimana gejala ini bisa kita deteksi? Kita akan bicarakan secara lebih mendalam bersama pakarnya Dr. Aryani Amra, spesialis mata konsultan. Dr. Amra, ini pada episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit ya yang cukup berbahaya ya, yaitu termasuk keganasan ya. Dan gejalanya sebetulnya ini gampang dideteksi oleh keluarga sendiri. Tapi kalau tidak tahu, akhirnya kita sampai ke dokter mata sudah terlambat. Tentu komplikasinya lebih parah. Oleh sebab itu gejala dini ini untuk kasus yang kanker ganas pada mata ini sangat penting pada masyarakat. Kita bicara mengenai retinoblastoma. Silakan Dr. Amra, apa itu penyakit retinoblastoma? Terima kasih Prof. Fitri. Mungkin saya akan berbicara sedikit mengenai apa itu retinoblastoma. Jadi sebenarnya retinoblastoma ini adalah merupakan suatu keganasan atau yang kita kenal dengan nama umumnya adalah kanker. Jadi kanker ganas pada mata. Jadi retinoblastoma adalah kanker ganas pada mata yang terutama sekali terletak pada daerah saraf belakang mata atau yang kita kenal dengan nama retina mata. Nah, jadi kanker itu akan berasal dari retina itu, dan biasanya kanker ini terletak pada dinding bola mata belakang. Jadi yang berfungsi nanti sebenarnya mata daerah belakang ini banyak sel sarafnya yang akan mengirimkan saraf-saraf ini sinyal-sinyal yang kita lihat ke otak, sehingga kita bisa melihat dengan baik. Nah, kanker ini terutama terjadi pada anak-anak di bawah 3 tahun. Jadi yang kita kenal dengan istilah batita, anak-anak di bawah 3 tahun. Jadi kanker ini menyerang anak-anak di bawah 3 tahun ini, menyerang di bagian saraf mata, sehingga akhirnya nanti bisa mengakibatkan kebutaan atau berakhir dengan kematian. Tentunya hal ini sangat menyedihkan sekali, karena di mana anak-anak umur 2-3 tahun, di bawah 3 tahun ini, disitulah nanti perkembangan tahap penglihatan itu dimulai. Jadi anak-anak ini dia masih belum bisa melihat dengan sempurna seperti kita dewasa. Jadi mulai baru lahir sampai umur sekitar 5 tahun, disitulah tahap perkembangan penglihatan dimulai. Nah, kalau di dalam usia 2-3 tahun, tumbuhlah kanker ini di bagian saraf mata, di mana tempat ini akan mengirimkan sinyal, tentunya akan terganggu pertumbuhan daripada penglihatannya, dan juga akan mengakibatkan kebutaan tadi. Nah, kasus ini terjadi memang tidak begitu sering, hanya 1 dari sekitar 23.000 kejadian, tetapi dari beberapa kasus yang datang kepada kita di Departemen Mata memang cukup sering dan sangat menyedihkan. Jadi mungkin kita perlu mengetahui untuk para orang tua apa sebenarnya gejala yang ada, karena kanker ini dengan gizi yang baik akan bisa regresi. Regresi artinya dia akan bisa hilang, akan bisa terserap, akan bisa pulih, dan anak akan bisa kembali sehat, melewati masa-masa balitanya, kemudian akan tumbuh dewasa, walaupun nanti kanker ini harus kita angkat, matanya harus kita buang, tetapi bisa kita ganti dengan bola mata palsu, yang kalau kita lihat secara estetik, masih tetap seperti mata, walaupun tidak bisa melihat seperti mata yang normal. Baik. Lalu ini kira-kira penyebabnya apa? Dugaan penyebab dari kanker mata ini? Retinoblastoma ya, Prof. Ya. Nah, jadi retinoblastoma ini sebenarnya adalah kelainan daripada genetik, keturunan. Jadi di dalam genetik kita itu ada yang disebut dengan
gennya ini, nanti gennya ini akan berpindah-pindah tempat. Jadi ada gen yang berpindah, tidak di tempat yang seharusnya, sehingga tumbuhlah tumor ini. Jadi penyebabnya ini sebenarnya ada yang genetik, ada juga yang didapat, Prof. Tetapi yang terbanyak adalah memang karena genetika. Oleh karena itu memang sangat penting sekali, terutama untuk pasangan-pasangan yang akan menikah, penting sekali dilakukan marriage counseling. Ataupun pada ibu-ibu hamil itu memang ada riwayat daripada keluarga, daripada kanker, itu sangat penting sekali untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk mencegah terjadinya retinoblastoma. Iya. Lalu mengenai konseling ya sebelum perkawinan ini, apakah memang ada ya gen-gen apa saja yang biasanya muncul yang kira-kira ini salah satu faktor predisposisinya? Ya, jadi nanti pada waktu pemeriksaan itu nanti akan dilihat nanti Prof. Di mutasi gennya itu nanti akan terlihat. Jadi dia harus periksa lah gennya. Terutama kita sarankan ini untuk orang-orang yang memang sudah menderita riwayat keluarga, kanker apapun itu, Prof. Iya. Jadi memang sangat penting sekali. Iya, oke. Nah, dan satu lagi saya bisa tambahkan, hal ini juga dipicu oleh gizi yang buruk. Biasanya yang datang itu dengan gizi-gizi yang sangat buruk. Anak-anak yang gizinya buruk itu lebih banyak menderita ini. Jadi kalau misalnya anak-anak dengan gizi yang baik, sangat jarang kita temui retinoblastoma ini. Iya, baik. Gizi juga berpengaruh ya. Lalu apa gejalanya, Dr. Amrah? Ya, nah gejala retinoblastoma ini sebenarnya sangat banyak, Prof. Tetapi gejala paling dini, gejala paling awal daripada retinoblastoma ini adalah gejala mata kucing. Jadi seperti apa mata kucing itu? Kalau misalnya kita pergi malam-malam melintas di jalanan, kita lihat kucing, kemudian cahaya kendaraan kita, kucing itu lihat akan terlihat matanya bersinar. Nah, kondisi seperti inilah yang akan bisa kita jumpai pada gejala awal anak-anak dengan retinoblastoma itu, Bro. Jadi tidak harus kita sinari matanya. Jadi dan tidak harus juga di tempat gelap. Jadi pada waktu sehari-harian dalam kondisi yang terang juga, kalau dia melihat matanya itu akan seperti berkilat gitu, Prof. Jadi tidak harus kita senter. Dalam keadaan normal, kalau dia melihat, dia berkedip, dia akan terlihat berkilat. Itulah yang kita sebut dengan cat eye atau mata kucing, atau istilah kedokterannya kita sebut dengan leukoporia. Iya, berarti gejala dini ini sangat penting sekali. Itu sangat ini, Prof. Iya, sahabat sehat sekalian, ini sangat penting sekali kita ketahui para orang tua, karena ini bisa dideteksi oleh orang tua keluarga sendiri ya terhadap gejala ini ya. Betul, Prof. Ya, karena tidak seperti pada orang dewasa, pada anak-anak, karena ini kan tadi kan kita katakan dia menyerang anak-anak batita bawah 3 tahun. Jadi anak umur 2-3 tahun kan dia nggak bisa bilang matanya sakit, matanya seperti apa. Nah, jadi sangat penting sekali di sini adalah peran keluarga memang. Nah, di samping itu juga nanti banyak timbul gejala-gejala lain yang bisa mengikuti. Jadi misalnya tiba-tiba mata anaknya bergoyang-goyang kiri kanan yang kita kenal dengan nama nystagmus. Jadi mata anaknya goyang-goyang gitu. Kemudian bisa juga tiba-tiba anaknya kok jadi juling, kerum matanya gitu. Atau kok tiba-tiba jadi infeksi, matanya merah tanpa sebab apa-apa kok merah gitu. Itu adalah gejala yang paling sering. Atau bahkan sudah menonjol, berarti berdarah atau matanya bernanah bisa, Bro. Berarti udah stadium lanjut itu ya kalau gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya juling itu masih stadiumnya namanya nanti kan tumor ini banyak stadium tingkatannya. Jadi ada stadium dia masih mulai terbentuk, kemudian mulailah dia keluar sedikit ke dalam bola mata, masih di dalam cairan mata, kemudian nanti masuk lagi, terus tiba-tiba dia bisa lagi keluar. Nah setelah itu barulah dia pergi menyerang ke tempat lain. Lalu tentu penanggulangannya tentu lebih gampang pada stadium awal ya. Nah, apa saja tindakan yang bisa dilakukan untuk penanggulangan kasus ini ya, mulai dari yang ringan sampai yang berat? Jadi untuk penanganannya, Prof, sebenarnya kasus ini ya memang mau tidak mau harus kita singkirkan. Jadi harus kita lakukan yang kita sebut dengan enukleasi. Enukleasi itu adalah membuang
bola matanya, karena tumor ini adanya tadi di belakang dinding bola mata paling belakang. Jadi kita buang semua. Kalau memang tumor ini masih belum menyebar, masih kondisinya di dalam bola mata. Nah, kemudian dilakukanlah kemoterapi. Nah, kalau misalnya tumornya sudah besar, ekstraokuler, artinya sudah bola matanya sudah besar menonjol, kemudian sudah berdarah-darah, itu kita akan kecilkan dulu tumornya. Jadi bisa kita lakukan radioterapi, kemudian kita lakukan kemoterapi. Setelah itu, setelah tumornya mengecil, kalau memang dia tidak metastase, baru kita lakukan enukleasi. Tetapi, ya Prof, tapi kalau misalnya dia sudah kita periksa dari tulang belakangnya, memang sudah kita lihat adanya metastase, ataupun dari pemeriksaan kita lihat sudah ada benjolan di preaurikuler atau di getah bening dan lain-lainnya, sudah metastase, kita tidak lakukan lagi enukleasi. Jadi kita hanya lakukan tindakan kemoterapi. Itu Prof, tindakan yang bisa kita lakukan. Iya, baik. Ya, ini perlu menjadi perhatian kita semua ya, bahwa gejala dini ini sangat penting ya. Gejala mata kucing, dan semua orang tua bisa mendeteksinya. Semoga kalau ada anak-anak kita yang memang terjadi kasus seperti ini pada stadium awal, kita sudah bisa tanggulangi. Tentu komplikasi tindakan kita akan sangat minimal ya. Begitu ya Dr. Amra ya? Ya Prof. Kemudian nanti pun setelah dilakukan enukleasi Prof, tetap anak-anak ini harus kita kontrol. Jadi kita kontrol sampai dia retinoblastoma ini kan tidak lagi menyerang anak-anak dengan usia yang lebih tinggi. Jadi walaupun misalnya nanti sudah kita lakukan tindakan, tetap mereka harus kontrol. Jadi ada jadwal-jadwal kontrol yang misalnya nanti setelah dilakukan tindakan dia datang 2 minggu, terus selama berapa bulan, kemudian 1 bulan, 3 bulan, setahun, sampailah lewat nanti masa krisisnya, Prof. Iya, baik Dr. Amra. Sangat informatif sekali ya, dan sangat penting sekali mengenali gejala dini dari kanker ya di mata pada anak-anak di bawah 3 tahun. Dan tolong diingat para pendengar sekalian bahwa gejala mata kucing ini merupakan gejala dini ya. Terima kasih Dr. Amra atas keterangan yang sangat lengkap ini ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.